kalian luar biasa. Nah, anak-anak, hari ini kita kembali untuk mengikuti Bina Iman. Sudah siap semuanya? Sudah siap Alkitabnya? Nah, kalau sudah siap semuanya, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita lipat tangan, kita akan berdoa. Selamat pagi Bapak yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Hari ini kami dikumpulkan kembali di persekutuan kami di Bina Iman. Tuhan berkati setiap kami, anak-anak yang saat ini sedang menyaksikan. Tuhan tolong berkati mereka, Tuhan pimpin dan sertai mereka supaya apa yang saat ini sedang mereka lakukan mengikuti Bina Iman, Tuhan berkenan di dalam puji-pujian juga persembahan yang saat ini mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, apakah kalian sedang sukacita? Pasti ya. Kalau ada yang sedih atau ada yang sedang sakit, nah lagu ini bisa membuat obat, menjadikan obat buat kalian yang saat ini sedang sedih ataupun sedang merasakan sakit, atau ada yang masih sukacita ya. Kita akan nyanyikan lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Kita selalu bergembira. Ya, kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi ya. Hati yang gembira adalah obat. Kita sungguh-sungguh mengatakan lagu ini ya dalam pujian. Siapa yang akan suka menari ya, kita akan menari, kita akan bangkit berdiri ya, kita akan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada di Dalam. Ya, anak-anak tadi kita sudah menyanyikan lagu Hati yang Gembira Adalah Obat.
Ya, kalau hati kita senang, itu adalah menjadi obat yang manjur. Nah, sekarang anak semua sudah sukacita, sudah mendapatkan obat yang mujarab. Sekarang kita akan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan satu lagu lagi, Bila Roh Allah Ada. Yuk kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan menari, kita akan bergembira bersama ya. Ayo, siapa yang mau mendengarkan pujiannya? Anak-anak harus siap semuanya. Ya, sekarang silakan duduk lagi. Kita akan mendengarkan pujian dari temanmu kelas 5.
melalui firman Tuhan. Nah, anak-anak, siapkan Alkitab kalian. Kita akan bersama-sama mendengarkan berita firman Tuhan ya. Siap? Oke. Selamat pagi anak-anak. Wah, tadi sudah memuji Tuhan ya. Sudah beri yang terbaik buat Tuhan. Sukacita tadi? Wah, sukacita ya. Kita harus senang ketika kita datang beribadah, ketika kita memuji menyembah Tuhan. Kita harus benar-benar senang, ada sukacita. Hari ini bertemu kembali dengan Bu Heni di ibadah Bina Iman. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Kami mau dengar cerita firman-Mu, kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid yang senantiasa siap dan diperbaharui oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini Bu Heni akan kasih tema firman Tuhannya tentang kerelaan hati. Nah, hati yang rela itu seperti apa ya Bu? Hati yang rela itu hati yang tulus, hati yang ikhlas dan beri yang terbaik buat Tuhan apapun kondisimu, apapun keadaan. Akan Bu Heni ambil dari firman Tuhan Markus 2 ayat 1 sampai 12. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Di sini perikopnya berjudul orang lumpuh disembuhkan. Siapa yang tahu apa itu orang lumpuh? Orang lumpuh itu adalah orang yang tidak bisa ngapa-ngapain karena mungkin kecelakaan atau mungkin karena sakit atau banyak hal yang membuat seseorang itu menjadi lumpuh. Orang lumpuh ini jadi kalau apa-apa perlu dibantu, perlu ditolong. Karena apa? Dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Hanya tiduran di atas tempat tidur, mau duduk nggak bisa, mau ngambil minum atau ngambil makan nggak bisa. Jadi perlu ditolong. Nah, ayat pertama akan Bu Heni bacakan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ayat 2, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ayat yang ketiga, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ayat yang keempat, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah itu orang lumpuh itu diturunkan, pakai tempat tidurnya diturunkan. Jadi orang lumpuh ini dia mempunyai 4 orang teman yang rela, yang hatinya digerakkan oleh Tuhan supaya apa? Terjadi orang lumpuh ini berjumpa dengan Tuhan Yesus. Siapa yang rindu di sini berjumpa dengan Yesus? Kita semua pasti rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus, sang pemilik kehidupan kita. Nah, jadi 4 orang ini memiliki peran yang besar sehingga orang lumpuh ini bisa ketemu Tuhan Yesus. Mereka harus ada hati yang rela. Rela apa? Rela berkorban, rela beri yang terbaik buat temannya supaya temannya ini bisa sehat kembali, bisa sembuh kembali. Jadi ketika terdengar kabar bahwa Tuhan Yesus datang ke Kapernaum di rumahnya, lalu keempat orang ini punya ide. Karena temannya tidak bisa jalan, pakai tempat tidurnya digotong. Satu di kanan, satu kiri depan, satu lagi belakang, satu lagi depan. Jadi 4 orang digotong, dipanggul sampai di tempatnya Tuhan Yesus. Tetapi ketika mau ketemu Tuhan Yesus, ternyata banyak sekali orang, penuh rumahnya. Lewat pintu nggak bisa, lewat pintu depan, lewat jendela kan malah nggak bisa, lewat pintu belakang penuh orang juga. Akhirnya mereka memiliki ide di ayat 4, dilewatkan atap rumah. Wah, kira-kira kalau melewatkan atap rumah bawa orang sakit itu gampang atau susah ya? Kalau menurut gue ini susah banget.
belum lagi kita harus bongkar gentengnya, bongkar atapnya, terus bawa orangnya digotong naik ke atas. Perlu apa? Kekuatan yang besar. Perlu apa? Hati yang rela, hati yang tulus, hati yang ikhlas. Kalau sambil gerundel, sambil marah-marah, nah temannya ini nggak bisa ketemu Tuhan Yesus. Jadi mereka melakukan apa saja supaya apa? Temannya yang lumpuh tadi, yang sakit tadi bisa sehat dan ketemu dengan Tuhan Yesus. Ah, luar biasa ya keempat orang ini. Mereka benar-benar sahabat sejati. Kira-kira kita bisa nggak menemui sahabat sejati di tempat sekitar kita? Ada nggak teman kita yang seperti itu? Ketika susah, teman kita itu menghibur, terus kemudian memberikan kita kata-kata yang menyemangati, terus kemudian memberikan kita mungkin sebagian dari berkatnya, kemudian memberikan kita apa yang kita perlukan, kita butuhkan. Masih ada nggak ya orang seperti itu? Berarti kalau masih ada, kita harus bersyukur. Karena apa? Orang itu di hatinya ada kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu adalah kasih agape, kasih yang tidak terbatas, tidak bisa diukur dalamnya, tidak bisa diukur lebarnya, nggak bisa diukur panjangnya maupun tingginya. Karena apa? Nggak ada motivasi lain. Tulus, rela, ikhlas. Sekarang boleh tanya, kasih anak-anak itu kira-kira kalau mengasihi temannya, mengasihi mama papanya yang kelihatan, ikhlas nggak ya? Tulus nggak ya? Kita harus belajar dari firman Tuhan ini. Apa? Kerelaan hati, keikhlasan hati, ketulusan hati. Sehingga ketika kita menolong orang lain, kita tidak mengharapkan imbalan. Karena apa? Upah kita adalah Tuhan. Karena hidup kita hari ini adalah kasih dan kemurahan Tuhan. Jadi kita harus sungguh-sungguh mengiring dan mengikut Tuhan. Jangan main-main, terlebih kalau kita memuji Tuhan. Kalau kita dengar firman, kita dengarkan dengan baik, dengan hati yang benar-benar minta Tuhan baharui. Supaya apa? Firman Tuhan itu menjadi kekuatan, membuat kita menjadi orang yang semangat mengiring dan mengikut Tuhan. Ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Lewat iman kelima orang ini tadi, sehingga mereka mau berjuang, mau berusaha, sehingga ketemu dengan Tuhan Yesus. Ayat yang kelima dikatakan bahwa ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ayat 6. Tetapi di situ ada beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ayat 8. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Jadi Tuhan tahu hati kita seperti apa. Kalau kita tidak tulus sama Tuhan, kalau kita tidak rela sama Tuhan, kita tidak ikhlas sama Tuhan, kita tidak akan bisa ketemu dengan Tuhan. Tuhan itu bisa dikenali, bisa kita mendekat kepada pribadi Tuhan ketika hati kita tulus, ketika hati kita ikhlas, ketika hati kita rindu untuk berjumpa dengan pribadi Tuhan. Jadi ahli Taurat tadi sama Tuhan dikatakan seperti ini, kamu juga jangan punya pikiran seperti itu. Berarti kamu tidak percaya dengan apa yang aku perkatakan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka ada hati yang rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Tidak jauh-jauh. Misal orang tua kita minta tolong nak belikan garam di warung, langsung berangkat nggak? Atau iya mah, tapi kita nggak berangkat. Seharusnya kalau kita benar-benar ikhlas, kita benar-benar rela menolong orang tua kita, ya langsung kita lakukan tanpa menggerutu, tanpa mengomel. Itu artinya kita ikhlas, kita tulus membantu orang lain. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, ayat 11, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ayat yang terakhir 12, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi
keluar di hadapan orang-orang itu sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Jadi mereka semua heran, mereka semua takjub bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh tadi menjadi bisa berjalan kembali dan pulang ke rumahnya dengan membawa tempat tidur. Tanpa 4 orang tadi, keyakinan iman 4 orang tadi, hati yang rela, hati yang tergerak, hati yang dimiliki oleh Tuhan oleh ke-4 orang tadi, orang lumpuh tadi juga tidak bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Jadi perlu kerjasama, perlu apa? Hati yang rela, hati yang tergerak, sehingga orang yang lumpuh tadi bisa mengalami mujizat Tuhan, bisa mengalami kesembuhan. Demikian juga dengan kita, kalau kita mau giat belajar, kalau kita mau giat mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh, boleh percaya, anak-anak juga menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena apa? Anak-anak adalah masa depan gereja di masa sekarang. Tetap setia mengiring Tuhan, tetap setia mengikuti Tuhan. Ayat hafalan Kolose 3 ayat 23. Ayat terakhir ya, ayat hafalan ya. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23, ini akan bacakan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kita sudah ikhlas, sudah rela terhadap orang yang kelihatan, papa mama kita, kakak adik kita, saudara kita tulus, kita ikhlas, pasti dengan Tuhan kita juga tulus, ikhlas dan juga rela. Jadi ingat anak-anak, apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, jangan seperti untuk manusia. Karena apa? Firman Tuhan itu pedoman penting dalam kehidupan kita. Karena lewat pedoman firman Tuhan hidup kita bertumbuh. Bukan hanya jasmani kita semakin besar, semakin tinggi, tetapi kerohanian kita juga harus bertumbuh menjadi lebih hebat, menjadi lebih baik. Sehingga orang tua kita juga senang, teman-teman kita juga senang, kita bisa menjadi berkat, menjadi dampak yang luar biasa buat semua orang yang di sekeliling. Tetap semangat, tetap mengiring Tuhan dengan setia. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini firman itu Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berikan kami Tuhan hati yang rela, hati yang tulus ikhlas, sehingga apapun yang kami perbuat, apapun yang kami lakukan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan hanya untuk diri kami sendiri. Karena kami sadar semua anugerah-Mu dan semua kasih karunia kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke anak-anak, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Ya, luar biasa ya, firman Tuhan ini bisa juga menguatkan iman kita, kerohanian kita, supaya kerohanian kita bisa bertumbuh selalu. Nah, anak-anak, di akhir Bina Iman ini, Bulos mengucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti Bina Iman dari awal sampai akhir ini. Ya, anak-anak, jangan lupa ya, besok Senin anak-anak membawa persembahan. Pada saat anak masuk sekolah, persembahan yang dimasukkan ke kotak persembahan. Oh iya, anak juga jangan lupa ada ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya kalian kirimkan kepada guru kelas masing-masing atau guru agama ya, kalian kirimkan. Oke anak-anak, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Rain, rain, go away. Come again another day. Little Johnny wants to play.
Rain, rain, go away.